Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih dan penyertaan-Nya. Saya berharap kita semua ada di dalam kondisi yang sehat. Suasana hati pikiran kita semua baik, sukacita, damai, sehingga kita selalu dapat menjadi berkat satu terhadap yang lain. Secara khusus kita yang beribadah di dalam keluarga, lepas keluarga. Hari-hari ini memang banyak gereja yang sudah mulai buka, tetapi mereka melakukan semua dengan protokol kesehatan. Cukup ketat kalau kita harus konsisten. Tetapi saya mau katakan kepada seluruh kekasih Tuhan, kepada saudara semua, bahwa kami di gereja atau komunitas Kepas memang sampai saat ini kita belum bisa beribadah di tempat kita atau di gereja kita, karena memang kita punya tempat itu spesial. Jadi kita harus memperlakukan juga dengan spesial. Jadi saya berharap semua kekasih Tuhan dapat memahami kita punya situasi dan kondisi tempat ibadah, sehingga kita tidak boleh memaksakan. Karena saudara kekasih kita Kedar Nabayot aja di Al-Mujahirin, mereka juga sekarang ini lagi tutup ya. Sehingga dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara kekasih Tuhan dalam gereja Kepas, supaya kita bersabar dulu sampai nanti situasi dan kondisi kita melihat mulai berangsur pulih secara normal, dan saya akan umumkan bahwa kita bisa beribadah kembali. Jadi saya berharap kekasih Tuhan sabar ya. Kalau memang kekasih Tuhan memang tidak lagi sabar untuk bisa mau beribadah dengan komunitas yang lain, ya itu semua dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang kita punya tempat itu spesial. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan spesialnya kayak apa, karena itu di posisi di perumahan yang kecil. Jadi kita harus memahami, dan ini saya selalu pun juga konsultasi dengan ownernya atau pemiliknya di tempat itu. Mungkin ini dulu pengumuman yang singkat, introduksi saya kepada kekasih Tuhan, karena kita semua dapat memahami. Baik, atas semua pengertiannya, sebagai hamba Allah dan sebagai saudara dalam kasih Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengertian kekasih Tuhan. Baiklah, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hanya 3 ayat saja. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang begitu singkat buat kita hari ini, yang saya memberikan judul di sini ialah si miskin dan si kaya. Kekasih Tuhan, Amsal atau orang yang berhikmat ini, dia punya doa begitu singkat, simple, tapi langsung kepada sasarannya. Dia udah menikmati semuanya.
Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya 2 hal yang aku minta kepadamu Tuhan sebelum aku mati. Apa itu? Dikatakan dalam ayat 7. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kecurangan dan kebohongan ini silih berganti dilakukan oleh manusia di dunia ini. Dan hal itu terjadi di antara 2 kecenderungan, si kaya dan si miskin, atau si miskin dan si kaya. Ini 2 kecenderungan. Makanya ada seorang penulis motivator dari Jepang, dia berkata, ada 2 tipe bapak di dunia ini. Bapak yang miskin dan bapak yang kaya. Apa kata dia? Bapak yang miskin ini dia punya perkataan atau dia punya nasihatkan kepada anak-anaknya, "Hei nak, dengar baik-baik. Akar segala kejahatan adalah cinta uang." Lalu apa kata bapak si kaya? Artinya bapak si miskin ini dia melihat bahwa mungkin uang itu akar segala kejahatan. Tetapi bapak si kaya dia berkata begini kepada anak-anaknya, "Ayo nak, dengar ya. Kalau kamu nggak punya uang, itu akar dari segala kejahatan." Dalam 2 pernyataan ini, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah, kekasih Tuhan. Ini pernyataan yang benar. Ya. Dan ini benar-benar merupakan doa daripada orang yang paling berhikmat ini, kekasih Tuhan. Ya. Jadi 2 ayah ini tidak ada yang salah. Ada ayah yang miskin dan ada yang kaya. Yang susahnya di sini, baik yang si miskin dan si kaya ini, kalau dia nggak punya Tuhan, ini Bapak Ibu harus hati-hati. Dunia hari ini adalah dunia materialisme yang sungguh-sungguh menaruh segala dia punya pemikiran yaitu kepada materi. Dan kalau anak-anak kita atau kita tidak sanggup untuk mengajarkan anak-anak kita untuk mempunyai prinsip-prinsip hidup yang benar, ya kita tinggal tunggu anak-anak kita ini semua akan tersesat. Dan mereka tahu kemana? Mereka akan menuju satu jalan yang namanya jalan besar. Ya, itulah materi, kekasih Tuhan, yang hari ini ditawar oleh dunia ini. Kalau orang kaya, dia katakan bahwa orang miskin ini menjadi halangan bagi kekayaannya dia. Tetapi orang miskin berkata, ini orang kaya nih penyebab nih. Mereka semua nih kapitalis nih, yang bikin susah negara kita ini. Mereka semua yang memang korupsi. Sudah korupsi begitu banyak, gak cukup lagi, masih korupsi lagi. Makanya orang miskin makin miskin. Nah, ini 2 kecenderungan besar yang hari ini diperhadapkan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, bukan hari ini. Ribuan tahun yang lalu, ini Amsal sudah memberikan nasihat kepada kita. Dan memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini buat saya. Buat Bapak Ibu, ambil aplikasinya buat saya. Ya. Ini Amsal berkata, 2 hal aku mohon sebelum aku mati. Jangan berikan aku kecurangan dan kebohongan. Di dalam apa? Jangan biarkan aku itu miskin dan kaya. Dia katakan di sini, jauhkan daripadaku. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bapak Ibu lihat, makanan yang menjadi bagianku itulah makanan kejujuran, makanan ketulusan, makanan kehormatan, bukan kebohongan dan kecurangan. Kalau orang kaya, ya kerjaannya memang curang dan bohong. Sama dengan orang miskin juga. Orang miskin juga lakukan itu. Maka dia katakan kalau dia miskin dia mencuri dan Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi kalau dia kenyang, dia lupa Tuhan. Siapa tuh Tuhan itu? Aku yang kerja kok. Aku semua yang kumpul duit kok ini kok. Aku yang bikin saham kok. Kreatifnya kreatif aku kok. Siapa Tuhan itu? Jadi apa? Sombong. Yang satu sombong naik ke atas, yang satu sombong turun ke bawah. Ini kecenderungan kesombongan, kekasih Tuhan. Hati-hati kita di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu Amsal memberikan nasihat kepada kita hari-hari ini, ya, supaya kita jangan mengandalkan materi. Kalau kita mengandalkan materi, nah begini nih. Materi itu Tuhan sudah siapkan buat kita semua, apalagi kita tinggal di Indonesia yang kaya raya ini.
tapi bagaimana kita punya sikap di hadapan Tuhan, ya, sehingga kita tidak jatuh dalam dua kecenderungan tadi, ya. Bapak yang miskin memang dia mengantisipasi anaknya. Kamu tidak boleh bergantung kepada uang itu. Ya, kalau kamu cinta uang itu akar segala kejahatan. Cinta uang itu dibutuhkan, tapi nggak boleh cinta. Nah, si kaya ini mengatakan, kalau kamu nggak punya uang, itu kamu punya akar segala kejahatan. Artinya kalau orang nggak punya uang, ya udah, dia bisa melakukan berbagai tindakan apa saja untuk dia dapat uang. Nah, jadi yang satu memang memberikan nasihat supaya memang harus bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Yang satu memberikan nasihat lagi kepada anaknya, kalau kamu punya uang, jangan kamu mendewa-dewakan uang itu. Kan begitu Bapak Ibu. Makanya Amsal berkata kepada kita semua hari ini, ya, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan hidup kita, ya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan arahan kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga kita semua akan menjadi orang yang bijak seperti Amsal. Kita menjadi orang yang jujur, bekerja keras, takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa dapat membagi hidup kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Amin. Selamat hari Minggu.